Jawa mana? Bojoku wong Jogja, Mister. Semarang, Semarang. Oh, bojoku asli Yogyakarta, Kulon Progo. Oh, itu sana itu. Jadi bahasannya perpaduan Disapa aku. dulu. Disapa dulu tuh ada kamu. Assalamualaikum, Pak Feven yang terhormat. Waalaikumsalam. Ada Mbak Eeng. Engko nek kita nek kula balik tak tak sowan mono ya apa ya? Oli ora. Lagian nang ngendi? Ji, masih di Singapura, masih karena di Indonesia itu 10 kali lipat. Masa nih Indramayu? Ini Indramayu kerja 1.200.000 sebulan, ning Singapura 11 juta loh, Pak. Yo, Waduh, sampai walasan jutaan ya. ya jadi ya wis lah sementara aja nih Indramayu saya. Terus nih Indramayu ki peteng, ora betah, Pak Feven. Peteng ribet. Yang enggak juga lah, sekarang udah sedikit demi sedikit udah mulai terang itu. Itu coba lihat aja kalau dari terminal Sindang sampai pas desa Bangkir itu kan kalau malam udah gelap. Aku Udah 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 nggak udah bisa mulai ada itu. penerangan sekarang itu oleh Pak Masa KDM. sih? Ya, Kapan? seterang hatimu. Amin. Bukan seterang hatiku, yang penting seterangnya hukum dan fakta yang terang seperti cahaya dan bukti yang seterang-terangnya. Iya, ora? Ya, sebenarnya kalau berbicara hukum itu memang sudah terang sendiri. Cuman orang-orangnya aja yang nggak mau nerangin. Mm-mm, betul. Jadi sementara ini Bang Pepen. cuman bertiga aja nih, Mister Ji. Iya, kita start dulu, start dulu. Start. Start dulu, Bang Pepen. Ini orang-orang kan lagi pada mandi, pada ini. Bang Pepen, kita ngobrol dulu mengenai yang ini, Bang Pepen. Ternyata alat bukti yang diajukan, yang ditampilkan itu tidak dijadikan juga pertimbangan oleh hakim, Bang Pepen. Banyak. Mm-mm. Ya, ini saya bacakan, Bang Pepen. Termasuk diantaranya adalah CCTV yang toko bangunan itu loh. Iya, yang 501. Iya, iya, dan di sini bunyi di sini pantesan pantesan nggak diambil pertimbangan karena dianggap dianggap disingkirkan begitu, Bang Pepen. Iya. Padahal kalau mau bertahan itu di situ sebenarnya untuk mengetahui ad- ada orang lain atau tidak kan dari situ ya, Bang Pepen ya. Iya. Kan dari awal kan itu yang di apa? Yang menjadi ramenya di media sosial itu dari awal kan video itu. Iya. Jadi ini saya kasih tahu teman-teman nih, teman-teman, daripada teman-teman semua itu mencari kenapa itu 0501 nggak dibahas, 0501 nggak dijadikan pertimbangan. Memang nyatanya di dalam ini di belakang saya ini ternyata memang ditulis di situ, teman-teman. Ya, ditulis di situ nyata-nyata bahwa nih bunyinya begini nih. Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada syarat formilnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Coba sudah di kalau dalam bahasanya bahasa penyidikan itu sudah di apa namanya itu dikualifikasi. Ini tidak begitu. Ya, antara lain nih flash disk toko bangunan, ya, banyak sekali yang tidak dipakai. Termasuk ini di sini ada rekaman CCTV di pintu pagar gerbang rumah korban Budi Awaludin. Itu nggak dipakai rupanya. Yang dipakai justru pengamatan hakim. Kalau sudah pengamatan hakim sudah Subjektif. subjektif lah.
Kalau kalau kemarin Bang Pepen kan ketemu toh. Iya. Bang Pepen kan ketemu tuh. Ketemu sama siapa maksudnya, Mister? Ketemu sama Ririn kah, Priyo kah? Iya. Maksudnya udah ditanya betul, kamu pelakunya nggak? Kamu pelakunya nggak? Kayak gitu nggak? Ya, ya kalau sama si Ririn ya memang tetap tetap dia tetap konsisten. Orang dia merasa ini nggak merasa melakukan ya. Oh, ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Saya membacakan ini bukan berarti saya benci sama hakim enggak, tapi hakim itu ini yang di belakang saya ini loh, persis ini. Hakim itu sudah apa sih bahasanya ya? Sudah mengalokasikan bahwa itu tidak gitu loh. Jadi nggak akan dibuka-buka itu masalahnya di situ. Tidak masuk gitu. Ya. Salah satu contoh ini tidak nih ya, tidak dijadikan sebagai alat bukti. Susah kalau sudah begini susah. Padahal satu-satunya yang bisa dia tampilkan itu yang bisa membela dia yaitu ya Bang Wepen ya. Artinya bukan satu-satunya tapi minimal ada bantahan di situlah ya Iya. bahwa itu bukan saya gitu loh. Ya itulah sampai saya capek-capek sampai ke TKP sampai ngukur tingginya itu pintu pagar, ngukur tinggi badannya si Ririn. Iya, Tujuannya kan itu. Ini iya, malah nggak dipakai. iya. Kalau nggak dipakai begini kan jadinya bingung kita ini. Kita ini selalu menyoroti mengenai CCTV yang itu, tapi rupanya nggak dianggap gitu, Bang Beben ya nggak? Iya. Ah, ini ada Bang Mile ini. Bang Mile ini lambat dari mana ini? Wah, Ya, Assalamualaikum Mr. G, selamat malam Mbak Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pepen, selamat malam Mbak Niti. Malam bang. Ya, Malam, biasa Mr. G masih ada urusan malam. Mr. G, baru sempat bergabung ini. Mohon maaf, semalam tidak bisa bergabung, mohon maaf Mr. G. Ya aku tahu karena kamu sibuk toh. Ya, Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini aku baca-baca tappingan aja. Ini teman-teman saya kasih tahu, teman-teman tapping aja nggak apa-apa ya, teman-teman. Saya kasih tahu nih. Jadi yang selalu dibicarakan itu adanya CCTV 0501, CCTV depan depan TKP, toko bangunan itu, yang toko material itu nggak dipakai. Yang dipakai justru yang itulah, yang alternatif terakhir itulah, yang alat bukti susulan-susulan itulah. Sabun kulit, naik dulu sabun kulit. Iya, alat bukti susulan itulah yang dipakai. Sehingga ya sulit kalau mau memperdebatkan apa namanya? Iya, yang mau memperdebatkan ini bukan, ini tidak, itu ya sulit. Padahal itu ada di fakta persidangan loh tuh. Gitu. Oke, sebelum lanjut, Mile, halo. siap Mr. G, gimana? Tuh, coba disapa dulu kawan-kawan dari mana aja nih. Ya, meskipun telat ya Mr. G ini ya selamat malam. Assalamualaikum teman-teman yang di bawah ini yang selalu menyaksikan Komal Mr. G dimanapun Anda berada. Tetap saksikan Komal Mr. G terus untuk membahas kasus ini sesuai fakta-fakta persidangan yang telah berlangsung. Teman-teman, tapping teman-teman, jangan lupa love orange-nya absen-absen. Juga teman-teman dari mana aja nih yang menyimak Komal Mr. G nih, selalu setia menemani Komal Mr. G nih. Langsung tuh Mr. G, Bandung Barat nyimak. Bang Ali nih penonton setia juga nih Mr. G. Ali Ya, Rizky nih. Lampung, halo malam Lampung. Tabi pun. Manado setia hadir Mister. Waduh, terima Kuningan. kasih.
Sukabumi Indramayu atau ada tetangganya Pak Peven itu juga Bang Mansur. Indramayu Maning. Iya. Singapura hadir. Jabar hadir. Waduh, Jawa Barat nih Mr. Ji. Riau juga dulu. Jakarta, Madiun, Riyadh, Saudi. Selalu hadir Mr. Ji. Purwakarta, Hmm. Kuningan hadir. Waduh, mantap ini. Banyak dari Jawa Barat Mr. Ji malam ini Mr. Ji. Oh ya? Banyak dari Jawa Barat ini. Kuningan dari Indramayu. Dari Ternate hadir. Ya. Silakan lanjut Mr. Ji. Ada yang Ada dari Korea juga nih Mr. Ji. ada dari Korea, ada dari Purbalingga, ada di Borneo, Kalimantan, ada Jeddah, ada di Cirebon, Bawen sini ya, Bawen itu apa sih Bandungan ya gitu ya. Saudi Arabia hadir. Mantap Mbak Bintang. Ahlan wa sahlan. Ahlan Bik. Dari Banjarmasin. Oke teman-temanku, dari Boyolali itu ada Boyolali itu ya. Dari Taiwan juga ada Mr. Ji tuh. Hai Ada Diu, kah? Taiwan. Oh. Bintang Rosana. Ahlan itu. Oke teman-teman yang mau naik boleh ya, kemudian yang mau bertanya juga boleh ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Ya teman-teman, Oke, yang mau naik silakan minta naik ya, nanti mungkin moderatornya agak sedikit telat, nanti bisa langsung dinaikkan oleh Mr. Ji. Yang mau naik typing naik ya, izin naik Mister, begitu ya teman-teman, agar Mr. Ji pun bisa tahu ada yang minta naik. Jangan cuma ujuk-ujuk minta naik, ketika dinaikkan tidak ada suaranya, kan membuang-buang tenaga Mr. Ji itu untuk mencet komalnya itu. Ya sekian Mr. Ji. Nah itu langsung ada yang minta naik tuh Mr. Ji. Izin naik Mister katanya. Bang Dil itu namanya, Bang Dil, izin naik Mister katanya. Nggak ada dia. Itu ada Bang Dil ini, Bang Dil izin naik Mister. Cuman tapping naik, tapi nggak tahu caranya naik. Coba yang minta naik minta pencet komal 2 itu yang ada gambar orang, dipencet baru nanti Mr. Ji bisa naikkan. Ya saya kembalikan ke Mr. Ji. Oke, kamu sudah sampai rumah kah? Sudah Mr. Ji. Sudah ketemu istri? Sudah, ini lagi sama istri di sebelah-sebelahan. Ya udah. Yang penting kamu sudah datang, tiba, mencari nafkah, kemudian pulang selamat ya kan? Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum, selamat malam Mr. Ji dan semuanya, izin bergabung. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bang Del, dari mana Bang Del? Mohon izin, saya dari Jawa Barat Mr. Ji. Di mana kampungnya? Coba aku mau ngetes dulu. Tak acan. Tak acan naon Mr. Ji. Pokoknya aku nggak tahu, pokoknya gitu aja. Ini Mr. Ji dari mana Mr. Ji? Dari Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengahnya di mana? di Semarang. Oh, siap. Mohon izin bergabung Mr. Ji. Boleh. Siap. Boleh. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya, boleh. Mohon izin saya menyimak dulu Mr. Ji. Nanti mungkin jika dikasih kesempatan untuk berbicara ataupun menanggapi, ya mohon izin saya ikut coba. Terima kasih. Iya. Oke, Jawa Baratnya di mana tadi ya? Saya di ini Mr. Ji di Sukabumi Mr. Ji. Sukabumi kota atau kabupaten? Saya di kota di Parung Kuda Mr. Ji. Oke. Aku ya sempat tinggal di sana lama sih, setahun. Saya apa namanya itu, suka di kebun apa di sana itu yang gunung-gunung lah, kebun teh di belakang itu.
lupa namanya. Ada apa? Cikidang. Cikidang bukan Mr. Ji? Cikidang, ada lagi satu lagi. Arah Pelabuhan Ratu bukan? Pondok Halimun. Oh, Halimun, Halimun Salak gitu ya. Nah, Oke, lanjut Mr. Ji, saya kembalikan. Oke, terima kasih ya untuk Bang Del. Kamu tuh Bang Del atau Big Del? Bang Dil, Dil. Deal. Berarti suka ini ya, suka setuju ya, deal pokoknya deal ya. Suka deal-dealan itu kayaknya Mr. Ji. Kalau Coba disapa dulu, cincai Bang lah Dil. Mr. Ji. Bang Del disapa dulu tuh di atas tuh ada Bang ada Bang Pepen, ada Mbak Eeng, itu dari Siap. Indramayu. Silakan disapa dulu. Siap. Assalamualaikum, mohon izin Pak Feven, Ibu Eng sama Ibu Niti. Mohon izin bergabung semuanya. Terima kasih sudah diterima untuk hadir di Komal Bang Ji. Terima kasih. Terima kasih. Ini Nenek Cempreng nih bener nih. Ini Nenek Cempreng. Betul nih, saya mau jawab dulu ya, benar ya. Saya pernah lama di sana, saya tinggalnya di Jalan Keramat ya. Anda tahu ya, kota ya di pendakian itu. Jalan Keramat, saya tinggal di Sukabumi, Jalan Keramat. Hei, Bang Pepen, Kak Niti, Bang Mile, Bang Dir, Ya. selamat malam. Malam. Malam, Bang Blehi. Mana mode senyap? Mode senyap mana mode senyap? Mode senyap ada tuh di bawah. Coba. Tuh fiti-fitinya beliau. Fiti-fitinya Iya, bagus. Tuh. Iya, itu kota Jalan Keramat, itu Bayangkara. Iya kan memang aku tinggal di situ, Mbak Cempreng. Ya itu kota itu, Mr. Ji. Iya, itu. Aku di Jalan Keramat. Terima kasih. Ini aku diingatkan kembali jalan-jalannya, kan aku udah lupa. Itu tadi dibilang salah Bintana, iya. Pendidikan ya, iya pendidikan. Oh izin Mr. Ji di instansi Polri Mr. Ji. Mohon izin. Apakah harus saya bercerita? Siap. Setidaknya tidak usah diceritakan, tidak usah Mr. Ji. Iya, kan ini sebenarnya sudah barang lama, tapi kan Anda baru tahu sekarang kan? Siap karena saya baru izin gabung di sini Mr. Ji. Iya, Mohon maaf sebelumnya. ya. Saya 2000 berapa ya? 2005 ada di sana. 2005 ada di sana. Ini, siapa namanya tadi? Cempreng, dia tahu banyak nih Cempreng. Ya, 2005 di Salabintana. Ya. Kita udah tahu siapa Mr. Z. Iya. Aku nggak perlu nyebutkan lah, tapi inilah. Saya tidak beda jauh lah dengan Bang Pektan ya, teman-teman. Kemudian saya juga pernah tinggal di Soreang. Saya juga pernah tinggal di Megamendung. Udah lengkap sudah perjalanan hidup. Oh siap. Oh secapa di sana Mr. Ji. Mohon izin. Berarti angkatan berapa Mr. Ji? Mohon izin. Ini tadi aku barusan bilang 2005. Halo. Aku Oh, siap. Dilanjut Mr. Ji. Siap. ya 2005 aku di sana. 2000 berapa lagi? 2007 aku di Soreang. Izin Mr. Ji, Ya, tadi ada juga nyimak tadi, sebentar Mr. Ji, terkait daripada CCTV itu pada akhirnya yang terakhir yang dijadikan pertimbangan Mr. Ji ya. betul. Tadi barusan aku bicara sama Bang Pepen, rupanya CCTV awal tuh nggak dipakai, jadi pakai semuanya.
yang terutama yang di apa ya, bengkel Mr. J ya. Ya itu yang diutamakan malah dia. Yang di depan toko bangunan itu nggak dipakai Bang Blibli. Jadi Nggak ada di pertimbangan nih. Jadi kan terkait itu Mr. J kan serba bingung juga kita kan bagaimana cara memperoleh eh, eh, CCTV itu awalnya, artinya sesuai prosedur atau tidak kan gitu Mr. J kan. Yang kedua, Justru itu kalau yang sah. kedua Mr. J Ya, terkait daripada eh, menghadirkan daripada bukti surat Mr. J kan. Kalau itu kan pada saat apa itu ya? Eh, apa namanya itu? Setelah pledoi itu apa namanya itu Mr. J? rubrik Replik Mr. J kan? Nah, kalau mengacu ke 231 dengan 232 KUHP itu kan nggak di situ harusnya diberikan Mr. J kan? harusnya itulah. Harus selesai daripada duplik ditutup, baru itu Mr. J kan seharusnya Mr. J kan? Iya, itu teman-teman berarti sudah paham semua. Aku seneng melihatnya ini. Bang Pepen. Iya, Mister. Ternyata kawan-kawan ini sudah menyadari betul bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di situ, Bang Pepen. Sangat. Mm-mm. Awalnya kan tidak tahu, Bang Pepen. Jadi, sekarang ini kita kasih tahu nih bahwa ini loh kejanggalannya, di sini loh kejanggalannya, gitu loh. Iya. Ya ini seperti yang Blibli sampaikan itu udah bener tuh. Saya senang sekali, saya bangga itu. Pelan-pelan akhirnya masuk nih, ngeh nih. Oh ternyata. Jadi gini, Blibli, saya kasih tahu ya. Ya, Mr. J lanjut Mr. Saya kasih tahu dulu. Alat bukti yang namanya dulu sebagai alat bukti tambahan yang disusulkan itu justru sekarang ini menjadi inti. Alat bukti primer terakhirnya Mr. J kan? Justru jadinya seperti itu. Bahasa sederhananya yang tadinya itu tambahan, sekarang itu jadi inti. Ya kalau dalam bahasa hukum ya alat bukti primer jadinya. Padahal tadinya nggak ada. Waktu dakwaan dibacakan tuh nggak ada itu. Coba gila nggak? Itu dia Mr. J. Sudah itu cara menghadirkannya pun berantakan kali Mr. J kan? Bertentangan kali dengan KUHP Mr. J kan? Nah itu Bang Pepen, silakan dijawab itu Bang Pepen. Ya kalau kita mengacu apalagi dengan KUHP yang sekarang ini ya memang jelas bertentangan semua. Terutama dalam hal hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus suatu perkara. Yang selama ini digaung-gaungkan berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Ya semuanya ya kosong. Cuma teriakan doang. Ya, teman-teman sekali lagi ya, ini disclaimer ya, semua yang kita sampaikan ini bukan didasari pada kebencian, tapi berdasarkan fakta teman-teman. Ya, apa faktanya ini sak gendel ini loh udah tak copy ini fakta semua kawan-kawan. Izin bertanya Mr. J. Ya silakan. Ya, ini sependek pengalaman atau Pak Feven mungkin juga boleh menjawab ya Mr. J. Ya. Sependek pengalaman Pak Feven dan Mr. J, apakah dalam vonis itu tidak bisa bisa di luar dakwaan hanya menggunakan fakta persidangan. Jadi dakwaan itu tidak digunakan, yang digunakan adalah fakta persidangan Mr. J. Apakah bisa seperti itu dalam persidangan Mr. J? Iya, ya bisa saja, tapi bukan fakta persidangan terus terucap di persidangan, tapi berdasarkan alat bukti yang ada, bukan berdasarkan tulisan. Misalnya contoh sesuai dengan selebrit yang mana, gitu loh maksudnya dituliskan. Jangan di sini ada tertulis di sini selebrit ini digunakan sebagai alat bukti yang sah, tapi isinya apa kan nggak jelas.
Itu boleh berdasarkan fakta-fakta persidangan boleh, tetapi harus ya didukung dengan alat bukti. Ya, kalau dakwaannya bilangnya malam, malam, kemudian fakta persidangannya ternyata ternyata pagi, itu nggak ketemu, artinya dakwaan tidak dapat dibuktikan. Begitu. Oke. Silakan Bang Pepen, ditambahi Bang Pepen. Mau nambahin apa Pak Mr. J? Ya Karena siapa tahu aku salah. ya pokoknya pada intinya kita kan semua, saya yakin kita semua tahu dan paham lah bagaimana hakim itu dalam memutuskan suatu perkara. Yang pertama dan yang paling utama itu kan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Yang kemudian yang berikutnya berdasarkan surat dakwaan. Ya itulah makanya gunanya adanya surat dakwaan. Ya kalau kemudian dalam putusannya itu kemudian tidak sesuai dengan surat dakwaan, ya berarti indikasinya itu berarti kan unprofesional, atau mungkin dalam putusannya itu tadi ada hal-hal yang memang di luar norma. Nah, seperti yang waktu itu pernah saya sampaikan ke Mr. J, kan pengalaman saya waktu beracara dalam perkara perdata ketika saya harus melawan pemerintah daerah setempat, di mana waktu itu pun juga pemerintah daerah setempat menggunakan JPN, Jaksa Pengacara Negara. Itu. Yang terjadi ya seperti itu, tingkat pertama, tingkat banding ya memang kalah. Tapi begitu di yuris ya, kalau judak ya seperti itu. Tapi begitu di yuris ya alhamdulillah saya menang. Tapi apakah dalam perkara pidana ini akan seperti yang tadi saya sampaikan? Tapi indikasinya memang sangat kuat sekali, Mister. Cuma terkadang kalau kemudian saya hadapkan dengan kasus ini yang begitu besar, ya sampai ada 5 korban, kemudian pemberitaannya udah sangat luar biasa, sampai terjadi pengelompokan, saling debat, saling maki. Ini memang fenomena, ini fakta yang terjadi seperti itu. Iya, ini fakta. Nggak bisa kita menghindar. Ini memang faktanya seperti itu. Bagaimana situasi dalam tahapan persidangan dari mulai persidangan ya, sampai adanya kegaduhan ya, sampai kemudian ada aksi ya, untuk meminta supaya hakim itu dalam memutus perkaranya supaya benar-benar objektif, adil, kan begitu. Tapi yang terjadi kan seperti kita saksikan bersama seperti itu. Ya jare mau dermayu yang ngerti dewek lah, kawan. Jare Mbak Eng ya. Mana Mbak Eng? Ngerti dewek bae. Iya ngerti dewek bae lah. Mbak Engnya hilang. Lah iya mana ini Mbak Engnya mudun, turun. Ngasih kesempatan nih ke mode senyap. Oke, kita sapa dulu nih, ada Raib, ada Ari Porong, ada mode senyap. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mr. Ji, Bang Pepen, Bang Mile, Bang Wil, Bang Blibli, Kafia, Mbak Raib, Bang Modusnya. Selamat malam, Bang Bang Porong, Hari. Bang Raib, selamat malam. Siap, semuanya yang di bawah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku ketawa karena itu ada Ros kirimi kucing pantatnya goyang-goyang ya. Oke. Sekarang kita kasih kesempatan nih ke mode senyap. Silakan disapa dulu. Banyak penggemarnya di sini mode senyap. Simak dulu aja Mr. Ji, yang lain dulu kasih kesempatan baru saya. Enggak, saya kasih kesempatan untuk menyapa kawan-kawan di bawah. Ya, makasih ya atas support-supportnya dan mendukung saya lah untuk membuat PT-PT tentang kasus Pak Oman.
tersebut. Sekali lagi makasih banyak udah yang support. Itu aja. Oke. Bang Alif, Bang Raib dan lain-lain makasih banyak. Oke, saya sapakan dulu ya, ada Bang Alif juga ya. Oke. Bang Raib, silakan Bang Raib. Tak kasih kesempatan untuk menyapa penggemarnya di bawah. Oke, assalamualaikum. Selamat malam, Mr. Z. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Pepen, salam hormat untuk Anda, Bang Milu, Bang Mili. Ya, Selamat Mile. malam, Bang Dil, Bang Beli-Beli, Selamat juga Warung Bang Rai. Rakyat Jelata, Jelita, Bang Ali Porong dan Mode Senyap. Salam untuk semuanya yang ada di bawah. Semoga semua pada sehat adanya. Amin Allahumma. Amin, amin. Ya, Terima malam kasih, Bang. Mr. Z. Amin. Selamat malam juga Bang Raib. Amin ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nanti boleh apa namanya saling interaktif ya. Jadi teman-teman, saya ya terutama saya berada di sini dan teman-teman semua ini menyuarakan bukan atas nama Prio, bukan atas nama Ririn, bukan. Jadi kita soroti itu atas nama prosesnya ya. Kenapa saya katakan prosesnya? Dari awal saya melihat sesuatu ini menjadi janggal. Kalau ini diterus-teruskan teman-teman, ya diterus-teruskan. Kalau dipertahankan terus seperti ini berbahaya teman-teman. Ya saya katakan berbahaya. Salah satu contoh alat bukti yang bisa katakanlah saya katakan ini bisa untuk ya menunjukkan keberadaannya adanya orang lain di situ. Tetapi justru tidak digunakan. Jangankan digunakan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan sedikit pun tidak. Kita ini selalu bersuara terkait adanya CCTV 0501. Sebagaimana terekam dalam CCTV toko material depan TKP. Ternyata itu nggak dipakai. Pantes saja. Dan itu nyata, tidak dipakai. Bagaimana menurut Jelita? Silakan Jel. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang di atas. Selamat malam sahabat-sahabat Mr. Z. Mr. Z, ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin-kemarin kan Mr. Z, makanya saya juga penasaran gitu, karena saya kan ngeprint di pertimbangan aja kan. Ternyata di pertimbangan itu nggak masuk. Jadi ternyata di halaman atasnya ya Mr. Z dijelaskan bahwa itu tidak masuk menjadi barang bukti. Padahal Mr. Z, iya pantas saja terduga ada pelaku lain itu tidak muncul di putusan. Iya. Padahal indikasinya itu sangat amat jelas. Indikasi sangat amat jelas seperti yang muncul di VT Bang Mode Senyap ya kan. Itu kan sempat muncul juga itu foto-foto TKP kan di situ ya Bang ya. Kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah ya Bang. Ketika olah TKP itu jadi ada foto botol minuman, lalu kemudian pernah juga salah satu akun itu mau ditanya-tanya sama netizen bahwa itu juga ada nasi. Lalu kemudian dari yang kita bedah bersama-sama itu kronologi atau timeline dari CCTV, juga timeline daripada para saksi yang ternyata ada tidak match waktu-waktunya, di mana saat itu Ririn sedang telepon, lalu kemudian ternyata di waktu yang hampir bersamaan beda 1 menit dia sedang menuju ke arah toko. Artinya kan kalau Ririn itu ada di TKP, lalu siapa yang nyetir mobil? Itu kondisi-kondisi kayak seperti itu tuh sudah kita temukan, ya kan? Ini Mr. Z indikasi menghilangkan beberapa orang yang diduga ada orang lain di TKP tersebut itu cukup jelas, amat sangat cukup jelas. Ini yang paling berbahaya Mr. Z. Artinya ada pelaku yang masih ada di luar. Ini berbahaya terutama bagi masyarakat Indramayu. Ini sangat amat berbahaya. Orang yang keji, sedemikian kejinya masih ada di luar. Demikian Mr. Z dari saya. Baik, saya ingin menunjukkan kepada Anda semua. Kalau Anda memiliki putusan dari hakim, itu di halaman 276. Di paragraf terakhir dia mengatakan begini. Menimbang bahwa, nah ini, justru jadikan pertimbangan tapi nggak dipakai. Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada syarat formilnya
maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut. Salah satunya adalah CCTV toko bangunan. Padahal toko bangunan itulah yang kita gadang-gadang bisa menunjukkan bahwa adanya orang lain, justru terabaikan kawan-kawan. Nah, bagaimana penilaian kawan-kawan ini? Saya ke ini dulu, ke Bang Raib. Waduh, masuk tuh. Aduh, ada masuk tuh. Itu di mana tuh tadi tuh? Mr. Z, izin saya di luar pertanyaan Anda, Mr. Z. Karena ada yang ingin saya sampaikan juga ya untuk jadi bahan perbincangan sebenarnya. Di sini ada 2 malam yang lewat saya pernah berdiskusi, Mr. Z, terutama dengan Kak Sylvia ya. Dan kita berdiskusi santai terus mendapatkan ada satu penjelasan Kak Z yang memang bagi saya masuk akal ini Mr. Z. Jadi di dalam persidangan itu Mr. Z, Prio tidak pernah dihadirkan untuk menjadi saksinya Ririn di dalam persidangan Ririn ya. Prio tidak pernah dihadirkan menjadi saksi bagi Ririn. Sedangkan satu-satunya saksi mata yang menyaksikan langsung adalah Prio. Pertanyaannya, kenapa Prio tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan Ririn? Itu satu, Mr. Z. Dan sering saya dengar juga bahwasanya satu saksi berarti bukan saksi. Tetapi hakim memutuskan memberikan vonis kepada Ririn dengan vonis mati itu hanya menggunakan satu saksi, yakni keterangan dari Prio. Padahal Prio sama sekali tidak pernah dihadirkan dalam sidang Ririn itu tadi, Mr. Z. Dan itu tidak pernah juga kita bincangkan di mana-mana itu. Begitu Mr. Z. Untuk yang di toko, saya tidak terlalu berani untuk menyampaikannya Mr. Z karena tidak terlalu paham. Demikian Mr. Z. Terima kasih. Lanjut yang lain. Oke, untuk tadi pernyataan itu saya koreksi ya. Saya koreksi. Prio tidak pernah dihadirkan menjadi saksi Ririn gitu kan? Benar. Nah, nih. Saya koreksi dulu. Jadi awal pertamanya memang tidak dihadirkan. Tidak dihadirkan karena sudah ada di pengadilan, sudah mau sidang, tapi jaksa tidak menghadirkan. Itu pada saat itu pengacaranya masih Tony. Oke. Sehingga Tony menyurat meminta kepada majelis hakim agar Prio dihadirkan sebagai saksinya Ririn, oke. Karena minggu itu tidak dihadirkan sebagai saksinya Ririn, maka minggu berikutnya itu dihadirkan. Bertepatan dengan itu juga keterangannya berubah dan juga mencabut kuasa dari Tony. Nah, itu pada saat apa? Pada saat memberikan kesaksian. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu nggak berkembang. Kenapa? Sudah bukan lagi pengacara. Si Tony itu sudah bukan lagi pengacaranya pada saat dicabut pada saat itu. Jadi dihadirkan ya Pak Raib ya, jadi dihadirkan. Makanya ada perubahan-perubahan itu sehingga ada muncul adanya Palu, muncul adanya TKP baru itu di situ. Kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Bagaimana Ari Porong? Ya siap Mr. Z. Apakah begitu? Apakah begono atau begini? Ya, ini saya cuma mau nambahin lagi ya, udah sering saya jelaskan di sini Mr. Z.
bahwasannya memang Prio pada saat itu memang yang Mr. G bilang tidak dihadirkan karena tidak menguntungkan buat pihak dari JPU. Padahal Prio sudah ada di dalam sel pengadilan itu. Jadi pada saat JPU ditanyakan sama majelis hakim, Pak Tony kan meminta tuh kan, ditanya sama Pak Tony sama majelis hakim, jawaban JPU karena tidak menguntungkan makanya tidak dihadirkan. Dan hari itu juga Prio dibawa balik lagi tuh, selesai sidang Ririn itu, makanya disitulah Ririn tuh kesel. Keselnya kenapa? Karena kenapa pada saat itu Prio tidak dihadirkan? Bahwasannya kalau misalkan hari itu dihadirkan, ini nggak bakalan nih kita mau banyak yang terpecah belah dengan pendapatnya Prio. Yang membuat kita semua ini beda pandangan kan setelah 1 minggu kemudian yang Pak Tony tanyakan setelah 1 minggu Prio seperti ada tekanan kan katanya, tapi dijawab tidak. Tapi pada saat ditanya prosesnya selama 7 hari itu ternyata ada beberapa orang yang ngebon dia ya kan di dalam lapas itu. Kalau nggak salah oknumnya yang bernama Anggarani dari penegak hukum juga dari kepolisian dari Polsek tuh kalau nggak salah ya Bang Pepen. Ya, Terus sama PH-nya Ruslandi. Terus ditambah lagi terakhir kalau nggak terakhir itu baru sama kakaknya ya. Yang selama 7 bulan, selama proses dari awal penangkapan sampai pelimpahan itu Prio tidak pernah dibesuk sama sekali Mr. G sama pihak keluarganya. Nah, dari situlah yang Mr. G bilang tadi muncul tuh. Jadi kembali lagi kita adanya lokus kedua, adanya barang bukti Palu, adanya CCTV. Nah, justru ini barang-barang bukti yang menjadi pengamatan hakim, barang bukti yang jadi susulan ini, barang-barang bukti susulan. Secara tidak langsung, kalau saya kemarin kan masih berharap besar kan Mr. G, saya masih berharap besar di hakim. Karena kalau untuk dari pihak penyidik sampai JPU kita sudah jelas-jelas kita lihat gitu kan. Dengan proses prosedurnya sudah nggak ini. Tapi dengan putusan ini ya apa boleh buat. Kalau saya pribadi saya nggak mau ngajak teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak semuanya yang di bawah yang di atas juga, bahwa pandangan saya sama aja. Jadi proses hukum itu yaitu yang sering saya bilang hanya formalitas saja. Yang penting tugas mereka beres. Tugas penyidik dari P21 turun ke jaksa juga sampai tuntutan. Sudah tuntutan terserah hakim mau putus atau enggak. Ternyata ya diputus juga gitu kan. Jadi apa bedanya gitu. Terus kita ini mau minta keadilannya sama siapa? Kalau saya berpikir, saya terus terang Mr. G, saya mantan narapidana di sini teman-teman. Jadi saya tahu, saya lihat proses-proses hukum yang seperti ini gitu. Dan saya juga bertemu dengan narapidana yang model-model kayak kasus-kasus Ririn ini, yang mencari keadilan ya. Yang justru mereka ini bukan pelakunya. Makanya saya selalu bilang, dengan cara apa? Mereka itu rata-rata yang saya lihat Mr. G, kalau apabila ada yang dikriminalisasi seperti ini Mr. G, mereka pasti kebanyakan hampir semuanya saya pastikan, mereka pasti buat surat. Makanya yang saya gambarkan mungkin pada saat itu, tapi kalau masih di AO penaling ya, kalau bahasanya itu di sini Mr. G. Kalau di AO itu isolasi lah ya. Terus ada penaling. Di penaling itu nanti baru masuk ke kamar. Nah mungkin pada masuk ke kamar itu mereka satu kamar Mr. G. Jadi mungkin disitulah ada fasilitas yang namanya mungkin pena, namanya buat para narapidana itu buat apa ya, menghabiskan waktu itu kadang-kadang kita itu nulis ini TTS, ngisi TTS Mr. G. Jadi mungkin disitulah pada saat itu gitu kan. Otomatis dari proses awal Prio dan Ririn pasti bukannya ada tekanan di Prio, Ririn yang menekan Prio, tidak kalau menurut saya. Justru kan yang kita dengar sendiri dari rekamannya Pak Tony itu yang justru lebih lancar Prio dan lebih banyak Prio yang ngomong dibandingkan Ririn.
Oke. Karena apa? Karena Prio yang tahu kronologis kejadian di TKP itu, Prio yang melihat gitu. Jadi bagi saya itu sangat mudah bagi Prio kalau untuk melimpahkan semuanya ke Ririn, yang dari awal tulisan itu yang mereka akui bahwa ada pelaku lain, otaknya Maniani, ada Hardi, ada Yoga, ada Joko. Sangat mudah. Tinggal Prio diposisikan sebagai Ririn. Dan keempat pelaku itu diposisikan kepada Ririn tuh. Tugas-tugasnya dilimpahkan semua ke Ririn. Dan Prio sendiri menjadi Ririn yang tidak tahu apa-apa. Jadi sangat mudah bagi saya. Dan Prio nggak bodoh, Mr. Z. Prio itu nggak bodoh. Kalau dia bodoh, kalau memang dia merebut masjid atau apalah ya, dia itu kan mantan pegawai leasing juga, eksekutor juga. Jadi nggak bodoh bagi saya kalau Prio itu. Oke. Tahan dulu ya. Siap. Oke. Dan sampai dari sini ini Bang Raif sudah paham bahwa apa yang Anda sampaikan tadi, saya koreksi ya. Siap, siap. Jadi Mr. Z berarti Prio pernah dihadirkan menjadi saksinya Ririn ya? Betul sekali. Saya koreksi ya. Sependapat nggak? Oke, siap, siap, siap. Izin Mr. Z, Bang Raib dihadirkan tapi dengan keterangan yang sudah berubah, Bang Raib. Oke, nah boleh saya jawab Mr. Z? Boleh? Boleh, Satu boleh. aja. Ya, keterangan yang berubah itu tapi Prio tidak dibawa sumpah kan, Ari Porong, Bang Ari? Enggak, Bang. Enggak. Ya itu juga yang jadi perdebatan kita kan berhari-hari kemarin itu. Ya, Ya Bang Ari, makasih Bang Ari. ya karena statusnya adalah terdakwa. Kalau terdakwa, meskipun dia jadi saksi, tetap tidak di bawah sumpah. Itu sudah benar, itu sudah benar. Kalau masalah di bawah sumpah tidak benar. Tetapi yang saya koreksi terkait dengan keberadaannya dia tidak sebagai saksi, tapi nyatanya dihadirkan ya, begitu ya, Bang Raif ya. Oke, siap Mr. D. Berarti fix ya, Prio dihadirkan menjadi saksinya Ririn, gitu Mr. D. Baik, nah sekarang Mr. Ji, kita izin bertanya Mr. Ji. gose pertanyaanmu ini masih nyambung pertanyaannya Raif, jadi biar selesai dulu ya, tuntas dulu ya. Siap. Oke. Sekarang kita ke Bang Pepen. Bang Pepen, bagaimana ceritanya ini Bang Pepen sampai ada perubahan keterangan pada saat Prio menjadi saksinya Ririn, Bang Pepen. Monggo. Saya rasa kalau itu Mr. G ya, kita kan dari awal mengikuti lah setiap tahapan-tahapan pemeriksaan, pembuktian, sampai kemudian replik, duplik, tuntutan, putusan. Kita semua dengan cermat itu mengikutilah bagaimana tahapan-tahapan itu berlangsung. Suaranya kok jauh? Gimana, Mister? Suaranya jauh sekali, kayak ada di jarak 5 kilo. Wah, oh iya. Iya. Nah, saya perbesar nih volumenya ini. Iya. Gimana sekarang udah bagus? Bagus. Berarti nampaknya ini bibir saya nih mah harus dekat-dekat dengan layar handphone ya. Nah, harus agak monyong sedikit. Ya, jadi pada kesimpulannya begini, Mister, ya. Jadi kesimpulannya kalau kita cermati, kita pahami, ya. Jadi ini sudah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam hal hakim memutus perkara ini, jadi sifatnya ini seperti sifatnya menghukum, ya, sifatnya menghukum dan tidak menggali kepada kebenaran material. Padahal di KUHP yang baru ini kan jelas bahwa fungsi hakim ini nggak seperti yang sebelumnya di KUHP yang lama. KUHP yang baru ini mengatur proaktifnya hakim dalam menggali, mencari kebenaran material. Hal ini dapat kita lihat seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa alat bukti yang dikesampingkan.
terutama itu yang rekaman CCTV dari toko bangunan. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV yang dari toko bangunan itu hanya memperlihatkan seseorang masuk ke TKP. Nah, sehingga pendapatnya hakim ini bahwa orang tersebut itu tidak ada kaitannya dengan suatu peristiwa melakukan eksekusi pembunuhan. Lebih kepada rekaman CCTV yang memperlihatkan atau yang mengartikan adanya pelaku lain. Nah, sehingga kesimpulan saya itu tadi, tidak menggali kebenaran material. Hanya cuma semata-mata pengen menghukum. Nah, itu makanya kita lihat dengan dikesampingkannya itu alat bukti dari toko bangunan. Tapi kalau hakim itu benar-benar menggali, ini sebenarnya apa yang terjadi? Sebetulnya ini benar tidak ini ada pelaku lain selain dua terdakwa itu? Saya yakin ya itu akan menjadi pertimbangan itu rekaman CCTV yang dari toko bangunan. Iya. Iya. Nah, sementara di dalam putusannya ini kan jelas nih, menimbang bahwa oleh karena informasi elektronik inkasu diajukan dalam bentuk fisik flash disk dan dalam bentuk cetakannya, maka terhadap bukti elektronik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi elektronik dalam bentuk cetakan Celebret, ya, atas nama Prio. Yang kedua atas nama Ririn. Yang ketiga itu yang warna hijau Tosca. Dan yang keempat, informasi elektronik pada satu unit flash disk Puske 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangun. Kan udah jelas tuh ada dicantumkan. Tapi kenapa itu nggak dipertimbangkan gitu loh? Lah iya kan, ya kan kesimpulannya sederhana, Mister. Iya. Jadi kesimpulannya hakim ini hanya sebatas untuk menghukum, bukan menggali kebenaran material. Terlebih kepada pertimbangan hakim terkait dengan adanya pelaku lain. Sederhananya seperti itu, Mister. Ya. Betul. Demikian. Enggak, itu benar semua itu. Terkait dengan itu tiba-tiba kok ada yang besok, tiba-tiba kok besoknya kok terus berubah keterangannya, itu kan ada ceritanya itu. Ya itulah yang melatar belakangnya kemudian si Prio merubah daripada keterangan pertamanya. Iya. Sehingga adanya TKP baru yang di kios korban. Iya. Itu. Oke. Ini ya, Bang Raib, saya jelaskan ya, sebelum menjadi saksi besoknya itu, malamnya itu sudah dikunjungi, hari sebelumnya itu sudah dikunjungi, bahkan dibesuk tuh sampai 8 kali. Kemudian ada video yang menyatakan bahwa ada kan video yang beredar tuh, saya dipaksa, saya ditendang dengan menggunakan kaki pincang, kan begitu. Aduh. Mr. Z, saya cuman mau ini ngasih tahu nih ya, besuk sama bon beda, Mr. Z. Kalau besuk itu di ruang besukan, Mr. Z. Jadi kalau bon itu ya itu di Rio di suatu ruangan itu namanya di bon itu, Mr. Z. Iya. Ya, nah artinya ada di bon-bon itu sampai 8 kali. Dan yang datang nggak main-main, 7 bulan ditahan nggak pernah di bon, nggak pernah dibesuk. Tiba-tiba di hari itu, hari yang sangat krusial sehingga merubah semua pernyataan atau kesaksian itu gara-gara itu. Ngono loh. Izin saya tambahin sedikit, Mr. Ji. Yang saya ingat pada saat itu, malam tersebut, itu Pak Tony masuk di Komal Mr. Ji. Lagi masuk di Komal Mr. Ji, Pak Tony mengatakan seperti ini, dengan percaya dirinya Pak Tony ya. Ya kita lihat saja besok, kita lihat saja keterangan Prio besok. Itu sudah sangat membuktikan bahwa Ririn tidak terlibat. Besoknya malah berbalik Mr. Ji. Saya ingat sekali tuh, malamnya itu di Komal Mr. Ji itu Pak Tony itu. Nah, sejak itulah saya tidak mau Tony masuk sini. Karena diintip-intip. Bang Raib sudah paham ya, Bang Raib ya? Mr. Lee,
Oke, artinya jadi kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu lagi, tolong koreksi ya, gitu ya. Oke, siap, siap. Nah, oke, terima kasih. Bang Dil, silakan Bang Dil. Mau tanya apa Bang Dil? Loh, malah hilang. Lah piye ceritane? Oke, kita ke ini, ke Blibli, silakan Blibli. Baik, Mr. J. Ya, Jadi begini, Mr. J, saya ada melihat fenomena daripada penegakan hukum ini, Mr. J. Ketika memang itu suatu kasus sudah menjadi viral, ada kelabakan terhadap daripada penegakan hukumnya, Mr. J. Itu satu, Mr. J. Jadi ya, kalau di negeri saya, Mr. J, hmm, seorang pelaku kejahatan sendiri, memang dia pelaku kejahatan sendiri, Mr. J. Kalau memang tidak bisa dibuktikan di pengadilan, Mr. J, itu bebas, Mr. J. Di negeri saya, Mr. J, kan, negeri saya itu Indonesia, Mr. J. Tapi kalau di negeri ini nggak paham saya, Mr. J. Sepertinya ketika seseorang sudah buat sebagai terdakwa harus terhukum, Mr. J. Bingung juga saya melihatnya, Mr. J. nah itu. Coba Bang Ai naik dulu Bang Ai. Ya, daripada Bang Ai nanti saya somasi, daripada tapping di bawah, ya kan? Saya somasi, ya. Jadi gini. Biar saya jawab begini, Mr. J. Biar saya menjawab. Tadi yang disampaikan oleh Bang Memilih ya. Ya Bang Mile. Ya. Jadi ini merupakan indikasi ya bahwa sepertinya negara kita ini bukanlah negara kesatuan yang berajaskan hukum. Tapi negara apa? Negara kejaksaan. Sudah menjadi keharusan, Bang Pepen ya. Ketika sudah menjadi terdakwa sudah menjadi keharusan, kira-kira gitu, Bang Pepen ya. Iya, ya kan itu namanya negara kejaksaan. Ya. Oke, siap Bang Pepen. Lanjut. Tapi kalau sistem hukumnya seperti kayak di negara federal ya, sistem hukumnya kayak di negara Amerika ya. Ya mungkin semua masyarakat pun juga bisa berontak. Tapi ya gimana lagi, yang sistem hukum kita seperti ini, sebagian besar kita masih mengadopsi sistem hukum kolonial, sistem hukum penjajah yang sifatnya hanya menghukum, kan begitu. Adanya KUHP baru, KUHA baru ini kan baru-baru sekarang ini aja kan. Walaupun teringat saya itu dari beberapa tahun yang lalu saya pernah menyinggung tentang masalah KUHP dan KUHP ini. Kita katanya selalu mengkritisi negara kita sampai ratusan tahun dijajah, tapi kok produk hukumnya kok masih menggunakan produk hukum penjajah. Jadi sekarang ini masih sudah mulai kelihatan. Dan di KUHP dan KUHA baru pun juga ini tidak ada satupun penggunaan bahasa kata asing ya. Ya kalau saya lihat, saya baca itu sudah nggak ada lagi satupun menggunakan bahasa asing. Makanya sekarang ini saya sedang membiasakan juga untuk tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang biasa kita selama ini kita pakai gitu loh. Ya. Seperti kayak apa itu. Dan kabarnya Bang Pepen, izin Bang Pepen, kabarnya itu pengamatan hakim salah satu di alat bukti itu lagi di judicial review tentang itu ya. Ada dengar kabar-kabar itu? Tentang pengamatan hakim itu. Ya, Mr. J? Ya. Udah keluar. Nanti saya jelaskan. Oke, makasih Mas J. Oke. Tadi Bang Pepen sudah benar ya, disampaikan dari Bang Pepen ini. Seandainya itu hakim punya prinsip bahwa kedudukan atau keberadaannya hakim adalah untuk menggali kebenaran material yang seharusnya, maka hal-hal yang kecil yang nampak di persidangan itu ditanyakan agar tidak menimbulkan pertanyaan.
Nah, kalau begini kan menimbulkan pertanyaan, sudah dimunculkan gambarnya, videonya, tetapi justru diabaikan. Justru yang tidak ada dalam dakwaan justru diberikan saran. Harusnya ditolak. Kalau saya jadi hakim, saya tolak itu. Dengar nih Pak Hakim. Ntar, biar gede dulu Pak Pepen. Iya. Kalau saya jadi hakim, saya tolak itu. Dakwaanmu mana? Ini dakwaan saya. Buktimu mana? Anu yang mulia. Nggak perlu ada, besok dihadirkan ya. Nggak perlu ada begitu. Kau sudah mendakwa orang, berarti harus berdasarkan bukti. Ya udah segera besok dihadirkan. Harus ada digital forensik, harus ada ini, harus ada itu. Kan begitu tuh faktanya hakim tuh. Begitu dinyatakan itu muncul surat-suratnya dianggap sah, repot juga. Padahal hadirnya jadi minta sama hakim. Seharusnya disitulah muncul pengamatan hakim bahwa jaksa tidak siap mendakwa orang lain. Begitu enggak Bang Pepen? Betul. Jadi kalau begitu Mr. J masih ingat enggak ketika hakim ketua majelis itu ada sampai memperlihatkan senyumannya ketika di muka persidangan. Saat saksi perbalisan itu ditanya oleh pengacara itu kan saya buat itu. Benar. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita definisikan, kalau kita artikan, itu berarti senyumannya senyuman apa itu, Mister ya? Senyuman sekongkol. Senyuman membawa luka. Senyuman beracun Pak Pepen. Nih ya. Nih saya kasih tahu nih. Mati Bang Pepen. Nih saya kasih tahu nih teman-teman. Jadi pada saat itu sebenarnya hakim itu kalau menegur ya itu sebenarnya teguran, tapi negur kok nggak dipakai di dalam pertimbangan. Contohnya begini. Ditanya. Jadi apa yang dipikul itu? Anda kok bisa mengatakan bahwa itu mayat almarhum? Ya, itu menurut saya, menurut keyakinan saya. Nah, habis itu kan si hakimnya senyum. Justru keyakinan dia bukan keyakinan hakim, tapi kalau begini nih namanya keyakinan dia, keyakinan hakim juga. Ini yang repot, Kim. Ngono loh, Kim. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Bang Pepen. Iya. Ini kan bukti CCTV. Kalau bukti CCTV sekarang ini kan jadi bukti primer. Mana bukti digital forensiknya? Kan begitu toh? Iya. Terus belum yang mulia. Artinya kalau belum itulah di situ pengamatan hakim muncul. Loh, iki janjane iki dakwa orang kok buktine ora ono. Kan ngono toh, Pak? Iya. Lah kok malah ndang dilengkapi. Loh kalau saya itu jadi hakim itu nggak sah. Kenapa? Karena disita pada tanggal 1 September atau 2 September, kemudian baru diproses pada bulan Juni, itu udah ngacok banget itu. Ngacok banget. Jadi cara memperoleh alat bukti, cara menyajikan alat bukti, cara melakukan pembungkusan terhadap alat bukti itu menjadi pertanyaan, dan itu harusnya menjadi pandangan pandangan hakim. Tapi nyatanya malah itu yang dijadikan sebagai alat bukti inti. Betul begitu, Bang Pepen? Betul, ya itu makanya cocok namanya negara kejaksaan. Oh, aku pengen lihat Jelita. Kamu marah nggak Jelita kalau ada begitu? Ya marah lah Mister. Coba tunjukkan amarahmu. Goncang ganjing kok maling kok. Ya pasti marah lah Mister. Kenapa? Karena kan yang kita mau lihat kan keadilan, bukan hanya untuk korban Mister, tapi untuk terdakwa juga. Seandainya bukti-bukti yang dilampirkan seperti main sidang main hakim sendiri yang ada desta dan lain-lain dan komedi, itu persis kayak gitu jatuhnya Mister. Ya sebagai masyarakat ya yang merasa bahwa hukum itu adalah tonggak dari negara,
ya kan? Kalau tonggaknya itu berisi kezoliman-kezoliman, mana mungkin negara kita bisa makmur, Mister? Demikian dari saya, Mister. Oke, teman-teman, ini yang saya ucapkan ini, yang kita ulas ini bukan karena kebencian ya teman-teman. Ini karena fakta. Karena fakta ini nyata ini. Kalau ini berlangsung terus-menerus dan continue, kemudian dilakukan secara masif atas nama aparat penegak hukum, ini berbahaya teman-teman. Dan korbannya siapa? Ya kita-kita ini, Anda, saya, aku, dan kau. Begitu teman-teman, kita sapa dulu nih. Kita sapa dulu, ini ada Kopi Pahit. Halo Kopi Pahit. Halo, assalamualaikum. Selamat malam semua kawan-kawan. Waalaikumsalam. Beli-beli, Baik. Bang Raib nih. Waalaikumsalam. Bang Eye dan yang di bawah. Oke, saya sapa juga Bang Ai sekalian. Halo, selamat pagi Bang Ai. Pagi, Mister. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Bang Ai ya. Bang Ai, ternyata benar Bang Ai. Itu yang kita perbincangkan itu terkait dengan 0501, 0501 yang CCTV depan TKP, toko material itu ternyata nggak dijadikan pertimbangan. Bang Ai, silakan. Iya, nggak ada dipertimbangkan, tapi padahal sempat ditanyakan di persidangan ya, itu siapa sosoknya, gitu kan. Kemudian si Prio yang ngaku ya akhirnya kan bahwa itu saya, Bapak Hakim, gitu kan. Tapi nyatanya pengakuan itu pun tidak disebutkan di putusan. Walaupun pengakuan itu pun juga banyak yang diperdebatkan karena sosoknya tidak mirip sama Prio, karena lebih tinggi ya postur tubuhnya. Tapi ya tetap aja tidak ada, hakim sangat banyak mengabaikan fakta persidangan akhirnya. Bahkan yang tidak ada di fakta persidangan pun dihadirkan di dalam putusan. Ini kayak kerjaan ngarang sebenarnya jadinya. Atau jangan-jangan hakimnya emang layak diganti AI aja kayak Mr. J ya? Karena AI kan suka ngarang-ngarang juga kadang-kadang Mr. J. Iya. Iya. Jadi teman-teman kita ini tadi sudah kita bahas ya, kita tidak sedang ini, tapi dengan dihadirkan fakta-fakta seperti ini ya teman-teman semua, apa teman-teman semua setuju dengan kondisi seperti ini? Yang seharusnya itu walaupun tidak lengkap, justru itu menjadi pertanyaan. Harusnya, lu kok bisa? Ini kan orang lain. Lu kok bisa? Ini kan ada botol 4. Loh kok bisa? Ini kan olah TKP, kan harusnya begitu ya. Harusnya ya. Benar nggak sih? Ya. Benar, Mister. Betul. Sama satu lagi nih yang saya soroti sebenarnya, tapi ini udah lewat sih sebenarnya. Gini, Mister, mobil itu kan dikendarai ditinggalkan di suatu tempat ya, Mister. Ditinggalkan di suatu tempat. Tapi di dalam daftar alat bukti atau di dalam daftar apa ya namanya ya, itu tidak satupun ada pemeriksaan di dalam mobil itu, Mister. Padahal di dalam CCTV itu jelas mobil itu kan dibawa keluar dari TKP kan, Mister. Dikuasai oleh Prio, oleh Ririn, itu kan. Tapi mobil itu tidak diselidiki atau tidak apa ya namanya itu, ya entah diambil sidik jarinya atau apa, itu tidak ada sama sekali, Mister. Satu itu. Lalu yang kedua mengenai meja makan yang waktu itu pada saat olah TKP itu kan kelihatan jelas mereka itu kan sedang memeriksa apa yang ada di meja makan itu. Ada rokoknya, ada minuman, ada bungkus makanan, itu kelihatan jelas. Nah, di dalam kasus yang lain biasanya itu muncul masuk dalam deretan barang bukti. Tapi ini kenapa enggak gitu? Kenapa tidak? Gitu. Itulah yang membuat saya tuh masih belum puas dengan hasil daripada persidangan Pauman ini, Mister. Demikian. Iya. Itu keren itu. Aku mau lihat itu yang ada olah TKP terus ada botol-botol itu, fotonya di mana ya? Itu di videonya X-Fibers, Bang X-Fibers, kalau nggak mode senyap itu Mr. G. Kopi pahit itu. Ya, kalau mungkin S-Fibers mungkin saya masih bisa lihat ya sama mode senyap. Tapi kalau punyanya Kopi Pahit itu sudah
lihat judulnya aja sudah pahit duluan saya. Kopi Kalau pahit? aku itu Mr. G, botol minum nggak kelihatan, tapi ada satu bungkus nasi ya yang saya amati itu sama asbak rokok. Itu kalau yang 4 botol minum tuh nggak nampak karena dia tuh tertutup sama tim inapis di situ. Enggak Ya ada kan? kelihatan itu botol aqua. Ya, botol itu kan menunjukkan bahwa adanya botol aqua yang di meja itu artinya ada tamu loh. Mm-mm. Kalau ada tamu itu artinya ada orang lain. Kalau ada orang lain itu kan harus dipertanyakan. Ya nggak sih? Ya nggak Pak Hakim? Di Pak Hakim ini. Pak Hakim ini. Jadi boleh nggak ngomong dikit Mr. G mumpung belum ngantuk? Banyak juga boleh. Banyak yang banyak. Yang banyak, yang banyak, yang banyak. Tapi jangan terlalu semangat nanti lepas. Namanya orang tua ya. Ya, ya, ya. Silakan, silakan. Jadi Mr. G, kalau saya ini melihat ya, ini melihat kasus ya, seperti kita melihat saya nih ya khususnya seperti melihat dua sisi mata uang gitu. Jadi ada yang meyakini atau percaya dengan ada pelaku lain, di sisi yang satunya tidak mengakui ada pelaku lain. Nah itu trik-trik ditimbulkan ya, diupayakan. Karena yang berkembang itu justru isu-isu tentang dukung-mendukung ya, yang dipecahkan udah menjadi perhatian publik. Jadi bagaimana ini menjadi terpisah, publik ini tidak satu ke fokus ke ini tapi dipecah gitu, timbullah kubu-kubuan. Itu nampak sekali karena adanya demonstrasi. Ini pasca tahun ini masuk ya, kita itu kan bahas semua